wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di saat ini hari berpuasa, hari keberapa? Ada ke-8, ada ke-9 mungkin ya. Ada perbedaan sedikit tapi tidak apa. Jangan sampai membuat kita juga menjadi adanya suatu perselisihan paham tentang hal itu. Alangkah lebih baiknya jikalau kita dalam pesantren ekologi ini di kelas 1242 ini, alhamdulillah kalian ini menjadi murid-murid terbaik dari jurusan APAT ya di SMKN 3 Banjar, memiliki jiwa yang berakhlak mulia untuk mengikuti pesantren ekologi. Kemudian kalian juga tentunya sehat walafiat. Penyampaian minggu kemarin itu tentang kerusakan lingkungan, karena kita dalam hal-hal yang dapat dilakukan adanya P5 ya kan, ada P5 di sini. Keterkaitannya tentang ekologi tentunya sudah kita jalankan, tetapi pada saat Ramadan ini kita menjalankan pesantren Ramadan dengan adanya pesantren ekologi. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoanya, dengan alangkah lebih baiknya kita membaca surat apa anak-anak? Al-Fatihah ya. Kemudian Anas, kemudian Al-Falaq. Disilakan.
itu harus sopan santun kepada semua orang atau tidak? Harus. Ya. Kemudian sepakat tidak jikalau adab dan etika itu sangat penting untuk perubahan kita ke arah yang lebih baik? Sepakat. Artinya kalian mempunyai didikan yang baik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Di rumah ada orang tua, apakah orang tua dari kecil kalian disuruhnya mengaji? Atau ada yang nggak disuruh? Disuruh. Kemudian mengaji itu kepada siapa? Ke ustaz, ke masjid. Ada yang ke sholat. Kalau pesantren ke kobong ya, ke kobong. Ada bahasanya di sini kobong. Ada ke surau ya, surau. Beda-beda itu. Cuma intinya itu ingin memperbaiki sikap, akhlak, karakter kita, perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kalian pergi dari rumah ke sekolah. Itu dititipkan sama orang tua. Orang tua itu ingin mengubah anaknya yang tadinya lebih baik lagi menjadi terus berubah lebih baik. Apalagi kalau yang buruk menjadi baik. Nah, guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Cuma jamnya itu terbatas. Coba, Adika, kalau di sekolah itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari mulai jam 6.30 sampai jam 1. Jam 1 untuk yang Ramadan. Yang hari biasa? Hari biasa dari 6.30 sampai jam 14. 3. Ya, sampai jam 4. Jam 16. Ya, artinya hanya sampai seperti itu. Guru itu selebihnya adalah kembali lagi kepada orang tua. Namun beraneka ragam, bervariasi kasus, bahwasanya anak yang zaman sekarang kalian itu milenial juga enggak? Gen apa? Z. Ya. Senang gak sih kalian dengan Gen Z kayak gitu? Senang. Apa? Dijadikan dengan apa? Gen Z? Dimas? Apa? Cung? Dijadikan dengan apa? Ceria. Wis, welcome gitu kan. Apalagi? Kalian mah gak nyebutin yang dipakai sama kalian nih, malu-malu kucing kalian. Apa? Nongkrongin terus HP 1 kali 24 jam. Itu. Nah, itu nggak disebutin sama kalian, malu-malu itu kalian. Padahal itu yang kalian lihat. Makan, minum, nggak apa, asal ada HP, benar nggak sih? Sholat, makan, minum, ada HP, pilih mana? Nah, ini yang waktu puasa harus rada benar-benar kejawabnya yang dari hati dong. Sholat. Tapi iya ya. Harusnya bagi yang merasa HP-nya sekarang itu utama, ayo nama cik waktu sholat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tapi ditambahan bulan puasa mah sholat naon? Taraweh. Kade eta yang tarawehnya. HP-nya itu jadi sedikit waktunya enggak? Sedikit, tapi jangan salah, kalian begadangnya tingkat tinggi. Gengsi itu ya Allah, ibu kan lewat tuh jam 10 ya. Intinya ibu itu tokennya mati. Tapi kan daripada kegelapan, mendingan cari-cari channel di mana di pertigaan. Ibu kan ke sana. Itu berat 12 apa 15 ya. Kirain nggak ada yang kenal ya sama ibu teh. Hare-hare aja. Maksudnya kan takutnya ada yang SMA 2 kan, ada yang SMP 4, ada anak-anak yang semodelan gitu. Pada kenal sama ibu. Hai ibu. Wih, kata ibuku terkenal ya di jalan kayak gitu.
Jadi kalau ibu berjalan sendirian kayak gitu, gak usah takut. Ternyata ada yang mengenal sama ibu. Hai ibu, santun nggak sih mereka itu? Hai ibu, tangannya sebelah. Itu santun nggak ya? Enggak, posisinya seperti itu mah. Karena ketahuan jamnya jam malam, nyapanya juga sekenaknya. Hai ibu. Padahal niatnya mungkin baik ya, mengenal ibu, ingin menyapa ibu, tapi posisinya kan kalau main kayak gitu mau ditinggalkan enggak? Enggak kan? Ini mah persepsi kalian, mau ditinggalkan, matikan dulu terus nyapa ibu. Hai ibu, selamat malam, assalamualaikum, matikan dulu. Bisa enggak kayak gitu kalian posisinya? Enggak. KWC ke air, dibawa enggak HP? Wow. Astagfirullahaladzim. Ayo, gini. Astagfirullahaladzim. Nah itu perlu itu kalian itu. Masalahnya apa? Ketahuan banget kayak si Cinta aja itu HP. Si Cinta itu nggak lebih baik, nggak usah makan, nggak apa, tapi HP. Aduh, punya ke kamar mandi, bawa HP untuk temuran. Ada kasus ya. Zaman kemarin, zaman baheula ada siswa patah hati. Kan masih Gen Z juga, cuma kan istilahnya berbeda tempat. Nging, curi. Udah kayak gitu. Kenapa kamu? Mau juga anu sesak napas asma, kirain ibu kan penyakitan gitu kan. Enggak, diupahan, enggak. Dia itu mungkin dipatah hati sama cowok. Dikiranya sih kan mungkin itu karena pikiran kosong, gengsi itu. Dia celupin HP-nya, busuk, HP digini-giniin. Dikiranya sikat mungkin. Tapi ininya gini, berabai kayak gitu. Udah nyadar, kenapa kamu diam lagi tambah sedih? Sedih bu, HP saya dikuncung cair. Padahal ibu ngeliat sendiri. Si HP-nya itu dicelupin sama dia ke air, terus digosok-gosok kayak gitu. Dikiranya sikat mungkin, tapi dia mah barabai. Kirain ibu mah, ya itulah tingkah pola mau bilang, nah kayak gitu. Ya pada akhirnya mah ditegur, nah itu apa difungsikan sikat kan HP-mu kayak gitu. Wah, tambah cerita di meja teh. Karena apa? Kaget mungkin ya. Itu namanya orang, namanya anak, kalau panik itu apa aja dilakukan, termasuk ngadu domba orang lain, ngadu domba orang tua dengan guru. Coba kalian, mama, pak, ini ada surat dari sekolah yang menyatakan bahwa hari ini libur. Padahal liburnya mah libur minggu berikutnya, yang sebelumnya itu kan orang tuanya sibuk ya ke tempat kerja apa, yang penting ada si suratnya kan di HP kalian. Oh ya betul, ya silakan diam aja di rumah. Dihargai lah, dipending gitu, didukung sama orang tua. Lanjut dia serahkan lagi ke guru. Bu, anak saya itu diam di rumah, di ayah dulu dia kayak nanyakin orang tua kan anu nanyakin mah itu mah yang kerjasama dengan sekolah ya. Ini yang enggak nanyakin kan cukup. Iya, pas bu gurunya di telepon, halo orang tua ini gimana nggak sekolah? Itu kan ada suratnya. Yang bikin surat siapa? Siswa itu. Kemungkinan terbesar adalah mereka yang berbuat itu berbuat buruk, sehingga orang tua menyalahkan sekolah dan guru taunya itu orang tua membela anaknya yang buruk. Kelakuannya. Sekarang kita adab terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap masyarakat, terhadap warga sekolah, terhadap teman. Di dalam surat apa, ayat apa? Coba. Nah, ada yang bisa? Oh ya, silakan. Ada di surat Al-Isra ayat 53. Ya, silakan tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
silakan diulang. Artinya tadi apa? Surat Al-Isra ayat 53. Itu surat Al-Isra ayat 53. Yang tadi ayat 53. Artinya yang itu sama. Oh, sama. Jadi kita adab terhadap guru harus meninggikan orang tua dan guru serta yang lebih tua dari kalian dengan cara apa? Bersikap baik, berkata sopan santun. Ada 5S diterapkan di kita: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ininya ya, aplikasinya. Senyum, kamu. Ibu rasa kamu ekstrovert atau introvert? Kalau ekstrovert kayaknya ceria gitu lah. Kamu introvert, tapi kamu bisa senyum. Ya kalau jawab tidak bisa, astagfirullahaladzim lagi. Banyak astagfirullah ibu di sini. Masa dari seumur dari lelengkah halu kan, kalau senyum juga itu yang oa menangis itu kan rasa ekspresi dari bayi ya. Nah, sekian minggu kemudian kan ada mimik wajah yang lucunya gitu kan, bayi juga kayak gitu, itu udah dikatakan senyum. Terus 3 tahun lucu-lucunya, senyum. Masa nggak ada senyumnya sama sekali? Jadi walaupun karakter tingkah laku kita pendiam, tapi ada kalanya untuk bisa tersenyum. Dan itu terapkan terhadap orang lain. Apakah sopan santun kita misalkan salaman sambil dada diangkat, kemudian salamannya gini, atau tubuh gestur kita mengikuti baik, ininya menunduk sedikit, salamannya santun kayak begitu. Bagaimana penerapan kalian kalau mau pergi ke sekolah? Nah, gimana? Membungkuk. Kan ada orang tua tuh di depan kita membungkuk kayak gitu. Kalau banyak orang begini, apakah disalami setiap orang? 100 orang disalami kayak gitu atau bagaimana? Cukup permisi, cukup salamnya di depan dada, tapi ininya nunduk, membungkuk kayak gitu ya. Jangan salaman kayak gini, kemudian gini kayak gitu, apalagi salam ini gitu ya. Kalau sama teman cicirihilan juga, hai kayak gitu, itu mah bahasa Roma ya. Kalau bahasa Sunda itu Roma. Tapi pada saat penerapan secara etika, ke teman juga harus saling menghargai. Kemudian tadi senyum, sapanya di mana? Assalamualaikum Ibu Guru, Assalamualaikum Bapak Guru, kan begitu. Kemudian kepada teman, bagaimana? Hai teman. Nah, itu cara berbahasa yang baik, tetapi tidak boleh menyakiti orang lain. Carilah bahasa-bahasa yang baik untuk kita dan untuk orang lain. Senyum, sapa, terus salam. Salamnya di mana tadi? Assalamualaikum. Bu, udah dijawab sama orang lain? Ya jangan seperti itu. Kita harus saling menghargai. Ya dikomunikasikanlah diskusi dengan baik. Siapa tahu dia tidak kedengaran, tapi kalau ke guru, masa salamnya gurunya di sana jauh, kaliannya di sini. Assalamualaikum Bapak. Kayak gitu enggak? Enggak, harus disamperin. Kemudian salamnya dengan santun. Kemudian praktekkan bahwa kita itu menjadi pelajar yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus patuh kepada siapa?
adalah kita sebagai pelajar, guru sebagai pendidik atau pengajar. Kita harus menghargainya dan menghormatinya. Jadi sopan santun tuturkeun ku santun eta akhlak yang mulia. Nanti minggu depan kan Ibu seminggu sekali ya masuknya kajian umumnya sudah selesai. Kita udah dari yang tadi berjam tadi kita melakukan hal-hal yang baik. Kita tutup saja kaliannya dengan istilahnya mempunyai perbaikan. Refleksinya pesantren ekologi ini harus bisa lebih baik memperbaiki kalian untuk masa depan kalian. Terima kasih dari Ibu untuk 1242. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.